Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang perilaku dan motivasi karyawan, mata kuliah pengantar bisnis, dosen pengampu Ibu Diah Rahmawati. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suharini Cahya, NPM 220 130 10 124. Perlu kita tahu, perilaku merupakan pola tindakan yang dilakukan individu pada aktivitas tertentu. Bentuk-bentuk perilaku karyawan. 1. Perilaku kinerja. Perilaku kinerja adalah perilaku positif karyawan pada kinerjanya. Contohnya, setiap karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang kerja mereka. Kedua, kewarganegaraan organisasi. Contoh yaitu perilaku karyawan kepada rekan kerja lainnya. Contohnya dengan membantu karyawan baru dalam beradaptasi di lingkungan kerja, bekerja lembur bila diminta, dan memberikan kontribusi di luar bidangnya. Yang ketiga, perilaku kontraproduktif, yaitu perilaku negatif yang dilakukan karyawan yang berdampak buruk pada organisasi. Contohnya melakukan absensi atau tidak kehadiran, penyimpangan produksi, dan pencurian. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri Afifa, NPM 127. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan individu antar karyawan. Hubungan antar manusia merupakan komunikasi antar pribadi yang manusiawi, yang memiliki arti bahwa komunikasi yang telah memasuki tahapan psikologis yang komunikator dan komunikasinya saling memahami pikiran. Perbedaan individu sendiri atau individual difference adalah atribut pribadi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individu bisa berbentuk perbedaan fisik, psikologis, dan emosional. Perbedaan individu yang mencirikan seorang menjadikan seorang tersebut unik. Seperti yang akan kita lihat pada beberapa bagian berikut, ada 5 kategori dasar yang merupakan perbedaan individu. Yang pertama adalah tentang kepribadian dalam kehidupan nyata. Yang pertama adalah kesetujuan. Kesetujuan adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Seseorang dengan tingkat kesetujuan yang tingkat bersifat ramah, kooperatif, pemaaf, dan memahami, saling bersikap tenang saat berhadapan. Seseorang dengan tingkatan kesetujuan yang rendah seringkali bersifat pembengkang, lekas marah, kurang kooperatif. Sedangkan mereka yang kurang ramah cenderung kurang bisa menjalani hubungan kerja yang baik. Yang kedua adalah emosionalitas atau emotionality. Emosionalitas atau emotionality adalah mengacu pada derajat kecenderungan seseorang memiliki pandangan dan perilaku positif atau negatif terhadap orang lain. Individu dengan emosionalitas positif relatif lebih siap, tenang, tabah, dan dengan emosionalitas negatif lebih mudah tersulut, curiga, reaktif, dan suasananya hatinya mudah berubah-ubah. Yang ketiga adalah pengaturan diri. Pengaturan diri adalah merujuk pada kegigihan, sifat mudah diandalkan, dan keteraturan seseorang. Individu dengan tingkat pengaturan diri cenderung berfokus pada segelintir tugas dalam satu waktu, sehingga mereka cenderung lebih rapi, sistematis, cermat, dan teliti. Kemudian yang keempat adalah ekstraversi. Ekstraversi adalah keterbukaan terhadap lingkungan sosial dan fisik mengacu pada tingkat kenyamanan individu terhadap hubungan. Contoh dari ekstraversi adalah ekstrovert dan introvert. Ekstrovert adalah individu yang pandai bergaul, banyak berbicara, serta terbuka dalam menjalin hubungan baru. Sedangkan introvert adalah seseorang yang kurang supel, tidak banyak bicara, dan kurang asensif serta kurang begitu berminat untuk memulai hubungan baru. Kemudian yang kelima adalah pengaturan diri. Pengaturan diri adalah mencerminkan seberapa luas atau kakunya seseorang dalam hal keyakinannya. Orang-orang dengan keterbukaan yang tinggi cenderung memiliki rasa keinginan tinggi yang bersedia menerima ide-ide baru.
Kemudian sikap di lingkungan kerja terdiri dari 3, yaitu kognisi, afek, dan intensi. Kognisi sendiri adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan itu melalui sebuah aktivitas seperti mengingat, menganalisa, memahami, dan menilai. Kemudian yang kedua adalah afek. Afek adalah perasaan individu mengenai suatu hal. Dalam banyak cara, afek serupa dengan emosi, sesuatu yang kurang atau tidak bisa kita kendalikan secara sadar. Afek sebagai pemberi sinyal yang menimbulkan perubahan fisiologis dan psikologis pada individu untuk secara lebih adaptif merespon rangsangan dari lingkungan. Yang terakhir adalah intensi. Intensi diartikan sebagai kemungkinan subjektif seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Kemudian ditegaskan bahwa niat individu untuk melakukan sesuatu itu merupakan suatu fungsi dari sikap terhadap perwujudan perilaku dalam situasi tertentu. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Faustin Stella Gratia Hapan, NPM 130. Saya akan menjelaskan tentang kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah serangkaian ekspektasi yang dimiliki karyawan dan organisasi terkait apa yang akan diberikan karyawan terhadap organisasi dan apa imbalan organisasi terhadap apa yang telah diberikan oleh karyawan. Jadi hubungan kontrak psikologis ini antara karyawan dan manajer yang memiliki kontribusi satu sama lain. Di sini kontribusi ini dimiliki oleh karyawan, yaitu ada usaha, kemampuan, loyalitas, keterampilan, waktu, dan kompetensi. Intensif ini sebagai manajer ada gaji, tunjangan, jaminan kerja, status peluang promosi, dan peluang karir. Lalu ada kesesuaian individu pekerjaan. Kesesuaian individu pekerjaan merupakan keseimbangan antara kontribusi yang dihasilkan individu dan intensif yang diberikan organisasi. Setiap individu memiliki keterampilan dan kemahirannya masing-masing dalam pekerjaan. Apabila organisasi dapat memenuhi secara tepat kebutuhan individu tersebut, maka organisasi akan mencapai kesesuaian individu pekerjaan yang sempurna. Jadi contohnya kayak pekerjaan yang dilakukan setiap orang itu kan pasti beda-beda. Jadi kemahiran juga, keterampilannya juga pasti beda-beda. Jadi pekerjaannya itu harus sesuai dengan kemahiran dan keterampilan yang dimiliki orang tersebut. Lalu ada teori motivasi dasar. Seseorang karyawan bekerja karena ada motivasinya, dan setiap individu memiliki motivasi yang berbeda-beda. Adapun beberapa teori motivasi yang merupakan pendekatan hubungan manusia di tempat kerja yang mencerminkan pemikiran seseorang dalam bidang ini. Yaitu ada 3 teori. Pertama, teori klasik dan manajemen ilmiah. Kedua, teori perilaku awal. Ketiga, teori motivasi kontemporer. Yang pertama, teori klasik itu merupakan teori yang menjuru pekerja termotivasi hanya karena uang. Yang kedua, ada teori perilaku. Awal tahun 1952, sekelompok peneliti dan Harvard memulai penelitian yang mengamati hubungan antara perubahan lingkungan fisik dan output para pekerja. Hasil eksperimen tersebut tidak terduga bahkan membingungkan. Pelan-pelan peneliti menyimpulkan bahwa produktivitas sebagai respon karyawan terhadap perhatian yang diberikan. Maka pada teori ini, sebagai manajer diperlukan menganalisis perilaku setiap karyawan guna mempertahankan perilaku pekerja. Lalu ada teori-teori motivasi terkemuka yang dilakukan manajer kepada karyawan sebagai berikut. Yang pertama itu ada model SDM, teori X, dan teori Y. Teori X sendiri merupakan teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya malas dan enggan bekerja sama. Teori Y merupakan teori yang menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya bersemangat, ingin berkontribusi, memotivasi diri, dan tertarik menjadi produktif. Jadi teori ini seperti menggambarkan sifat seorang karyawan. Lalu kedua, model hierarki kebutuhan Maslow. Model ini dipaparkan psikolog bernama Maslow. Ia mengklasifikasikan kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan dan menyatakan bahwa kebutuhan dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memuaskan kebutuhan dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi. Lalu ada teori 2 faktor. Teori 2 faktor merupakan teori motivasi yang menyatakan bahwa kepuasan kerja bergantung dari 2 jenis faktor, yaitu higien dan faktor motivasi. Teori 2 faktor.
Faktor motivasi berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, contohnya pencapaian, pengakuan, pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, kemajuan, dan pertumbuhan. Lalu ada faktor izin mengacu pada lingkungan tempat kerja, contohnya supervisor, kondisi kerja, hubungan antara individu, gaji dan keamanan, dan kebijakan administrasi perusahaan. Lalu ada teori motivasi dan kontemporer. Yang pertama ada teori ekspektasi, merupakan teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang termotivasi bekerja untuk memperoleh imbalan yang mereka inginkan dan bisa mereka dapatkan. Jadi teori ini menjelaskan bahwa orang-orang itu termotivasi karena adanya imbalan yang diberikan atas pekerjaan mereka. Lalu ada teori keadilan, merupakan teori yang menyatakan bahwa orang-orang mengevaluasi melakukan organisasi terhadap mereka dan membandingkan dengan perilaku yang diterima orang lain. Contohnya itu adalah ada seorang lulusan S1 bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 10 juta per bulan dengan fasilitas seperti transportasi untuk ke kantor sudah ditanggung. Ia akan merasa adil jika karyawan baru lulus S1 juga memperoleh hal yang sama dengan apa yang ia dapatkan. Namun apabila karyawan baru ini mendapatkan gaji 15 juta per bulan dan fasilitas yang lebih mewah dari seorang lulusan S1, maka ia akan merasa diperlakukan tidak adil. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Sabrina dengan NPM 220130101145. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi dan teknik untuk meningkatkan motivasi. Yang pertama yaitu penguatan atau modifikasi perilaku. Di penguatan atau modifikasi perilaku ini ada 3. Yang pertama yaitu penguatan positif, digunakan ketika perusahaan atau manajer memberikan imbalan saat karyawan menunjukkan perilaku yang diinginkan, misalnya bekerja keras, membantu karyawan lain, dan sebagainya. Ketika imbalan dikaitkan langsung dengan kinerja, hal ini memberikan penguatan positif. Sebagai contoh, membayar bonus uang tunai yang besar pada tenaga penjualan yang melampaui target akan mendorong mereka bekerja lebih keras lagi pada periode penjualan berikutnya. Yang kedua, hukuman. Dirancang untuk mengubah perilaku yang menunjukkan konsekuensi yang kurang menyenangkan apabila orang-orang memiliki perilaku yang tidak diinginkan. Seperti karyawan yang berulang kali terlambat masuk kantor, mungkin bisa diskors atau gaji ditahan. Lalu yang ketiga yaitu pembelajaran sosial, terjadi ketika orang-orang mengamati perilaku orang lain, mengenali konsekuensi dari perilaku yang diamati, dan mengubah perilaku mereka sendiri pada gilirannya. Seseorang dapat belajar untuk melakukan baru dengan cara mengamati orang lain atau menonton rekaman video. Lalu yang kedua ada menggunakan sasaran untuk memotivasi perilaku. Sasaran kinerja juga sering digunakan untuk mengarahkan mendorong perilaku. Metode yang paling sering digunakan sebagai penetapan sasaran kinerja disebut juga manajemen berdasarkan tujuan atau manajemen by objective atau MBO, yaitu sistem penetapan sasaran kolaboratif dari tingkatan atas hingga tingkatan bawah organisasi. MBO melibatkan manajer dan bawahan dalam penetapan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Setelah program tersebut dimulai, organisasi menetapkan sasaran dan rencana secara garis besar. Manajer kemudian berkolaborasi bersama bawahan masing-masing untuk menetapkan sasaran individu yang nantinya berkontribusi paling besar bagi sasaran organisasi. Lalu manajer-manajer bertemu secara berkala untuk mengkaji kemajuan dalam mencapai sasaran individu dan biasanya dalam periode tahunan mereka mengevaluasi pencapaian sasaran dan menggunakan hasilnya sebagai dasar perbandingan untuk memulai siklus penetapan sasaran baru. Lalu yang ketiga ada manajemen partisipatif dan pemberdayaan. Dalam manajemen partisipatif dan pemberdayaan, karyawan diberikan pilihan mengenai cara mereka melakukan pekerjaan dan bagaimana perusahaan dikelola, dan mereka diberdayakan untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar atas kinerja mereka sendiri. Partisipasi dan pemberdayaan dapat digunakan di perusahaan besar maupun kecil, baik bagi manajer atau pekerja operasionalnya. Lalu yang keempat yaitu struktur tim. Manfaat dari struktur tim adalah meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja bagi karyawan yang bekerja dalam tim. Meskipun seringkali kurang efektif dalam organisasi tradisional dan terstruktur,
Secara birokratis dan kaku, struktur tim seringkali membantu tim organisasi yang lebih kecil dan fleksibel untuk membuat keputusan lebih cepat dan efektif, memperkaya komunikasi dalam perusahaan, dan mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan perasaan karyawan untuk menjadi bagian dari organisasi tersebut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syaiful Anwar, NPM 220130101053. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengayaan pekerjaan dan perencanaan ulang pekerjaan. Pengayaan pekerjaan dan perencanaan ulang pekerjaan. Dua program ini biasanya digunakan untuk meningkatkan kepuasan kerja dalam pekerjaan yang sedikit sekali memiliki faktor-faktor pemotivasi. Yang pertama adalah program pengayaan pekerjaan, merupakan metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara menambah satu faktor motivasi atau lebih ke dalam kegiatan kerja. Contoh dari metode pengayaan pekerjaan adalah seorang teknisi mesin tertentu seorang teknisi mesin tertentu di sebuah perusahaan. Kemudian teknisi tersebut ditugaskan untuk menangani mesin jenis baru yang lebih kompleks. Selanjutnya adalah program perancangan ulang pekerjaan. Merupakan metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara membuat kesesuaian yang lebih tepat antara karyawan dan pekerjaannya. Program perancangan ulang pekerjaan ini biasanya diterapkan melalui 3 cara, di antaranya penggabungan tugas, pembentukan kelompok kerja alamiah, dan pembentukan hubungan klien. Selanjutnya, jadwal kerja yang dimodifikasi dan tempat kerja alternatif. Jadwal kerja yang dimodifikasi yaitu pendekatan berbeda mengenai jam kerja dan hari kerja. Dua bentuk paling umum jadwal kerja yang dimodifikasi adalah program berbagi pekerjaan dan program waktu fleksibel, termasuk juga strategi tempat kerja alternatif. Selanjutnya, program berbagi pekerjaan merupakan metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara memungkinkan 2 orang atau lebih untuk berbagi satu pekerjaan purna waktu. Selanjutnya, program waktu fleksibel dan strategi tempat kerja alternatif merupakan metode peningkatan kepuasan kerja dengan cara memungkinkan pekerja untuk mengatur jadwal kerja harian atau mingguan. Dan yang terakhir adalah tempat kerja alternatif. Di zaman ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat, sehingga seseorang dapat melakukan pekerjaannya tidak dari kantor. Misalnya, pekerja di Amerika Serikat melakukan sebagian pekerjaan melalui telecommuting, yaitu bentuk waktu fleksibel yang memungkinkan seseorang untuk melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan tidak dari kantor. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.